Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya MZPC di channel pembelajaran IPA. Baik adik-adik, kemarin kita telah mempelajari sistem gerak pada manusia, yaitu materi tulang ya. Nah adik-adik, kita telah ketahui bahwa mengapa kita manusia dapat bergerak, karena terdapat sistem rangka dan juga sistem otot. Jadi sistem rangka itu masuk dalam sistem gerak pasif, dan untuk sistem otot itu merupakan alat gerak aktif. Nah, fungsi otot di sini itu untuk menggerakkan alat gerak pasif, yaitu sistem rangka. Nah, dalam sistem rangka itu terdapat tulang dan sendi. Jadi bukan hanya ada satu tulang, tapi banyak tulang yang membentuk rangka. Nah, hubungan antar tulang itu dihubungkan oleh sendi, sehingga dalam sistem rangka di sana terdapat tulang dan sendi. Kemarin kita sudah membahas mengenai tulang. Hari ini kita akan membahas mengenai sendi. Baik, untuk selanjutnya adik-adik dapat memperhatikan slide dan penjelasan pada video ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai sendi. Namun sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, coba adik-adik perhatikan video berikut. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, coba adik-adik pikirkan, mengapa kita dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal kalau dipikir-pikir, tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia itu sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Tentu akan sangat kesulitan bagi otot untuk dapat menggerakkan tulang, seperti halnya kita bergerak dengan bebas dalam melakukan aktivitas. Ternyata adik-adik, itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak itu terdapat sendi, di mana sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Dengan ada sendi juga, sistem rangka pada manusia dapat dibentuk. Coba adik-adik bayangkan, kalau tidak ada sendi, tentu tidak ada sistem rangka pada manusia, dan hal ini akan berpengaruh pada sistem gerak pada manusia, dan akan berpengaruh juga pada postur tubuh manusia. Tentu kita tidak akan memiliki postur seperti sekarang ini karena tidak ada sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dan tulang yang lain sehingga membentuk sistem rangka. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi daripada sendi. Di awal telah kita katakan bahwa sendi itu merupakan alat gerak pasif. Oleh karena itu, fungsi sendi yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Fungsi sendi yang kedua itu sebagai penghubung tulang dan pembentuk sistem rangka. Dan yang ketiga, memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros pada anggota gerak. Nah, itu merupakan fungsi umum daripada sendi. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur sendi. Di layar pas sudah tampilkan gambar struktur sendi, adik-adik bisa perhatikan di situ. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik perlu ketahui bahwa pertemuan antara dua tulang itu diikat oleh yang namanya ligamen, ya, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar. Di situ yang paling luar ada ligamen ya. Jadi seperti yang Pak katakan tadi bahwa ligamen di sini berfungsi untuk menghubungkan tulang yang satu dan tulang yang lain. Dan ligamen ini juga yang berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen itu apa sih? Ligamen itu adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Kemudian adik-adik lihat pada kedua ujung tulang tersebut. Kemarin di pembahasan mengenai tulang kita sudah membahas daerah-daerah pada tulang. Nah, daerah yang terdapat tulang rawat ini disebut daerah metafisis ya adik-adik. Itu semua sudah ada dalam pembahasan video yang sebelumnya. Nah,
di situ adalah daerah metafisis. Pada daerah metafisis itu diselubungi oleh cartilago articularis atau tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang bersifat elastis ya. Nah, di sini fungsi dari cartilago articularis itu sebagai bantalan pada tulang, sehingga di saat terjadi goncangan itu tidak menyebabkan cedera pada tulang. Jadi semacam ada sponnya di situ. Nah, itu adalah tulang rawan hialin. Nah, untuk adik-adik ketahui juga bahwa cartilago itu merupakan nama lain daripada tulang rawan ya. Jadi kalau ketika ditanya mengenai cartilago, adik-adik tidak perlu bingung-bingung cartilago itu apa. Jadi cartilago itu merupakan tulang rawan ya. Nah, selanjutnya ada membran ya. Membran itu merupakan selaput. Di sini ada membran sinovial. Membran sinovial. Di dalam membran sinovial di situ ada rongga, namun di dalamnya itu terdapat cairan. Nah, cairan itu dinamakan cairan sinovial. Cairan sinovial itu adalah cairan pelumas ya, agar sendi bisa bergerak dengan bebas. Cairan pelumas. Di situ juga memungkinkan sendi untuk dapat meredam goncangan ketika kita melakukan aktivitas. Adik-adik bisa bayangkan kalau tidak ada sendi, maka pertemuan antara tulang keras dan tulang keras akan menyebabkan tulang kita menjadi cedera atau rusak ya. Baik, jadi itu merupakan struktur daripada sendi. Yang terluar ada ligamen yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Kemudian pada ujung tulang di daerah metafisis, di situ terdapat cartilago articularis atau tulang rawan hialin yang bersifat elastis. Kemudian di dalamnya ada membran sinovial. Lalu di dalam membran sinovial terdapat cairan sinovial yang merupakan cairan pelumas pada sendi. Baik. Nah, adik-adik, kita tentu tidak berhenti hanya sampai di sini saja ya. Kita akan melanjutkan ke jenis-jenis sendi. Nah, tahukah kamu adik-adik bahwa sendi itu dapat dikelompokkan berdasarkan jaringan penyusun dan juga berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan oleh sendi. Ya, kita lihat yang pertama, jenis sendi menurut jaringan penyusun. Di sini kita bisa bagi menjadi 3, yaitu fibrosa, cartilago, dan sinovial. Nah, adik-adik, fibrosa itu merupakan jenis sendi yang tersusun atas jaringan ikat, sedangkan cartilago itu tersusun atas tulang rawan ya. Sedangkan sinovial itu merupakan cairan pelumas yang sudah kita bahas pada struktur sendi tadi. Nah, itu jenis sendi menurut jaringan penyusunnya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fibrosa, cartilago, dan sinovial. Nah, kita lihat pada fibrosa itu juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sutura, syndesmosis, dan gomposis. Nah, kita lihat yang pertama sutura. Sutura itu merupakan garis-garis atau lekukan yang ada pada tengkorak. Nah, pada tengkorak adik-adik bisa lihat pada gambar itu kita lihat semacam ada batasan-batasan. Nah, di situ merupakan jenis sendi sutura, di mana tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh jaringan ikat ya, yang menghubungkan antara tulang yang satu dan tulang yang lain. Dan pada sendi ini tidak memungkinkan tulang-tulang tersebut untuk dapat bergerak. Nah, yang kedua, syndesmosis. Syndesmosis merupakan persendian yang dihubungkan oleh banyak jaringan ikat, dan sendi ini adik-adik bisa temukan pada tulang ulna dan radius atau tulang hasta dan tulang pengumpil itu pada tangan, itu di antara tulang tersebut. Adik-adik bisa lihat pada gambar. Kalau pada kaki itu terdapat pada tulang kering dan tulang betis. Nah, di antara tulang tersebut itu dihubungkan oleh sendi syndesmosis oleh banyak jaringan ikat, sehingga tidak memungkinkan sendi tersebut untuk dapat bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah gomposis. Gomposis itu merupakan persendian antara tulang yang berbentuk konus atau kerucut ya. Konus itu kerucut, dengan soketnya dihubungkan oleh ligamen periodontal ya. Nah, pasak dari satu tulang itu dihubungkan ke soket atau tulang yang lain. Pada gambar
sendi ini adik-adik bisa temukan pada gigi dan juga tulang rahang ya. Jadi antara gigi dan tulang rahang itu dihubungkan oleh sendi komposis. Nah, itu dia jenis sendi menurut jaringan penyusunnya. Pada dasarnya sama ya, jenis sendi menurut jaringan penyusun dan menurut geraknya. Nah, kita lihat di sini jenis sendi menurut geraknya itu dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu merupakan sendi mati, sedangkan amfiartrosis itu merupakan sendi kaku, dan diartrosis merupakan sendi gerak. Nah, kita lihat di sini yang pertama, sinartrosis. Berbicara mengenai sendi mati atau sinartrosis. Nah, mati di sini berarti tidak dapat bergerak ya, adik-adik. Jadi sendi mati atau sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, untuk jenis sendi ini adik-adik bisa temukan pada tulang tengkorak ya, sama seperti sutura tadi, itu tergolong dalam sinartrosis atau sendi mati. Nah, yang berikut sendi kaku. Nah, sendi kaku itu dapat bergerak tetapi ada batasannya, jadi tidak bebas ya, tidak leluasa, yaitu disebut sendi kaku atau amfiartrosis. Amfiartrosis itu adik-adik bisa temukan itu sendi antara ruas-ruas tulang belakang ya. Nah, yang terakhir sendi gerak. Jadi sendi gerak itu merupakan sendi yang dapat digerakkan dengan bebas ya, namanya juga sendi gerak ya, atau disebut dengan diartrosis. Nah, pada sendi gerak atau diartrosis itu terdapat beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Kita lihat yang pertama sendi peluru, adik-adik bisa perhatikan pada gambar. Jadi sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat seperti pada gambar, kemudian masuk ke ujung tulang lain yang berongga. Kita lihat di gambar itu seperti mangkok ya. Jadi sendi ini adik-adik bisa temukan di antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Jadi sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas ya. Nah, kalau pada kaki itu terdapat pada tulang paha dan tulang pinggul ya. Itu juga terdapat sendi peluru. Nah, yang berikut sendi engsel. Berbicara mengenai sendi engsel, coba adik-adik bayangkan engsel pada daun pintu atau jendela di rumah adik-adik. Nah, sendi engsel itu tipe sendi yang mempunyai gerakan satu arah ya. Ada yang ke depan lalu ke belakang. Nah, seperti engsel pintu ya contohnya. Jadi sendi engsel ini itu adik-adik bisa temukan pada sendi-sendi yang terdapat di siku dan lutut ya. Nah, itu sendi engsel. Lalu yang berikut C, sendi putar. Pada sendi putar itu salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain itu berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Adik-adik bisa lihat pada gambar ya. Nah, contoh dari sendi putar itu persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, itu untuk sendi putar. Lalu yang berikut sendi pelana. Nah, berbicara mengenai sendi pelana, kenapa disebut sebagai sendi pelana? Karena bentuk sendinya itu seperti pelana kuda ya. Itu dudukan kuda. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adik-adik bisa temukan pada pangkal ibu jari ya. Nah, yang terakhir di sini ada sendi geser. Sendi geser itu menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar ya. Prinsip kerja sendi ini itu adalah salah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Ini juga adik-adik bisa lihat pada gambar di mana sendi geser ini adik-adik bisa temukan pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki.
Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Misalnya di saat adik-adik mengambil buku atau ketika adik-adik menaiki anak tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Itu sering menggunakan sendi geser. Baik adik-adik, mungkin sekian pembahasan kita mengenai sendi. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik materi tentang sendi. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem otot. Baik, hanya itu saja. Terima kasih dan salam.